Halo Sobat Universe, kembali lagi bersamaku, Rafael di sini. Kali ini aku mau membahas mengenai raksasa e-commerce yang ada di dunia. Apalagi kalau bukan Alibaba. So, langsung aja kita mulai ya. Bicara tentang Alibaba, kita pasti kenal yang namanya figur Jack Ma. Kalian pasti tahu kan figur Jack Ma siapa? Jack Ma merupakan seorang founder dari perusahaan e-commerce raksasa, bukan cuma di Asia, tapi juga di dunia, yaitu Alibaba. Dulunya, Jack Ma ini merupakan seorang guru bahasa Inggris di sebuah kota di Cina. Dan akibat kebulatan tekad dan usaha dan juga kerja keras dan juga semangatnya, dia bisa membawa dan membentuk suatu perusahaan kecil di apartemennya sendiri menjadi salah satu perusahaan raksasa yang beroperasi di Cina atau bahkan bisa dinikmati di seluruh dunia, yaitu Alibaba. Jack Ma yang merupakan mantan seorang guru bahasa Inggris berhasil menjadi wajah bagi figur bisnismen yang sukses di Cina. Bagaimana tidak? Jack Ma yang membawa Alibaba melantai di bursa saham New York, IPO di New York pada tahun 2014, berhasil mengungguli Walmart yang merupakan raksasa juga pada saat itu di tahun 2014 dan membuat peningkatan kekayaan sebesar 25 juta dolar, 25 miliar dolar US pada saat itu. Suatu yang fantastis, bukan? Kemudian beberapa bulan berikutnya, Jack Ma juga membawa perusahaannya yaitu Alibaba menjadi salah satu perusahaan terbesar dan termahal di dunia pada saat itu, 2014. Yaitu berhasil mengungguli perusahaan-perusahaan raksasa lainnya seperti eBay dan hanya berada di peringkat kedua, yaitu Alibaba berada di peringkat kedua setelah Google, di mana nilai kapitalisasi dari Alibaba ini sendiri kalau dijumlahkan antara Amazon dan eBay ya lebih tinggi Alibaba lah pada saat itu. Sehingga pada saat itu ya kira-kira 9 hari sebelum penawaran IPO pada tahun 2014, Jack Ma kan pada saat itu lagi merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Nah, jadi pada saat itu, pada saat umur yang ke-50 dan pada saat IPO itu, Jack Ma telah berhasil menjadi orang terkaya di Asia setelah IPO dari perusahaan Alibaba pada saat itu. Namun perjalanan Jack Ma tidak selamanya mulus. Perjalanan Jack Ma tidak selamanya indah. Pada saat setelah IPO atau initial public offering di lantai bursa New York itu, beberapa bulan setelahnya saham Alibaba justru menukik tajam ke bawah atau mungkin ambruk hingga nilainya hampir sedikit di bawah dari nilai inisial yang di offer pada saat itu, dan nilainya hampir habis setengah kalau tidak salah. Jadi bukan berarti saat udah di atas dia tidak merasakan yang namanya kegagalan itu sendiri. Tapi perjalanan ini tidak berakhir hanya di situ saja. Ada banyak keuletan dan juga ada banyak taktik-taktik dan strategi jitu yang dilakukan atau dibawakan oleh Jack Ma berdasarkan keteguhannya dalam menjalankan bisnisnya sehingga bisa membawanya kembali menduduki puncak dari perusahaan-perusahaan ternama dan perusahaan-perusahaan dengan nilai yang sangat fantastis, nilai yang sangat mahal. Hingga pada saat itu lebih dari separuh investornya mulai khawatir. Separuh dari investor di Alibaba itu yang menanamkan saham dan investasi di perusahaan Alibaba ini mulai tergoncang dan khawatir terhadap masa depan dari perusahaan Alibaba karena ya seperti yang kita tahu, nilai investasinya menurun hingga lebih dari 50% atau bahkan hampir sama dengan atau sedikit lebih di bawah lah dari nilai penawaran yang dilakukan pada saat IPO, nilai inisial yang dilakukan. Sehingga ini membuat kondisi yang sangat-sangat tidak menyenangkan bagi para investor. Hal ini diperparah dengan menurunnya
pertumbuhan ekonomi di Cina pada saat itu. Dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Cina pada saat itu mengakibatkan hempasan yang tidak kecil bagi perusahaan sekelas Alibaba pada saat itu, sehingga bukan sedikit sih, maksudnya sangat mempengaruhi kondisi dari perusahaan Alibaba ini, sehingga Jack Ma harus memikirkan strategi-strategi lanjutan bagaimana untuk bisa mengembalikan Alibaba berada di dalam track yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Meskipun mengalami naik dan turun, pasang dan surut dari perjalanan Alibaba ini, Jack Ma masih tetap menjadi figur yang dipercaya pada saat itu untuk membawa atau mengkomandoi pergerakan dari Alibaba ini. Walaupun seperti itu, Alibaba telah berhasil menjadi suatu perusahaan yang memiliki dalam tanda kutip tanda tersendiri bagi masyarakat Cina pada saat itu, di mana setiap tahunnya lebih dari 400 juta orang dari Cina menggunakan e-commerce ini untuk membeli dan membelanjakan duit mereka masing-masing di e-commerce ini. Bahkan belasan juta paket dikirimkan setiap tahunnya berada di platform e-commerce dari Alibaba ini, sehingga itu memberikan kesan tersendiri bahwa mereka mempunyai fondasi yang cukup kuat dari seorang Jack Ma. Pada saat itu, Alibaba memulai menetapkan langkahnya di e-commerce, kondisi internet tidaklah sehebat saat ini. Dimana pada saat itu orang masih belum percaya terhadap internet. Maksudnya orang masih belum percaya atau menggambarkan atau mendeskripsikan kira-kira bagaimana untuk dapat berbelanja menggunakan e-commerce. Tinggal pesan di dalam suatu web di internet, kemudian barang akan dikirimkan. Pada saat itu belum ada bayangan seperti ini. Tapi dengan adanya Alibaba dan dengan adanya pergerakan yang masif dari Alibaba selama bertahun-tahun, menimbulkan trust bagi orang-orang yang berbelanja di sana, hampir lebih dari belasan juta paket telah dikirimkan oleh Alibaba setiap harinya. Bayangkan, belasan juta paket setiap hari di daratan Cina, sehingga ini memberikan kenyamanan dan juga sesuatu yang tidak ditawarkan sebelumnya, yang mungkin hanya bisa dibayangkan oleh pendahulu-pendahulunya, yang sekarang mungkin sudah tidak dapat bertahan kecuali memang Alibaba bisa dengan konsisten memberikan kenyamanan seperti yang dilakukan oleh Amazon di Amerika. Jadi pada saat itu hal itu diberikan secara masif atau secara serius oleh Alibaba, di mana mereka mengedepankan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi di platform mereka, yaitu Alibaba. Sehingga dengan kepercayaan ini, walaupun kondisi lagi sulit, para masyarakat dan juga konsumen yang menggunakan platform ini masih tetap saja membelanjakan kebutuhan mereka atau produk-produk mereka, karena memang platform ini simple dan nyaman pada saat itu, sehingga ini memberikan kesan khusus yang tidak dapat dirasakan mereka sebelumnya, yang tidak dapat mereka bayangkan sebelumnya, karena memang internet saja pada saat itu mereka belum percaya, belum bisa membayangkan. Jadi dengan kehadiran Alibaba ini, itu menjadi trademark khusus di Cina pada saat itu, dan juga menggerakkan ekonomi Cina pada saat itu. Sehingga dengan adanya Alibaba ini, roda perekonomian di Cina sedikit demi sedikit semakin kencang dan semakin bergerak. Itu semakin mengharumkan nama dari Jack Ma itu sendiri, yang bisa mengkomandoi Alibaba dari kondisi yang sangat susah, kondisi yang sulit, kondisi yang berat, untuk dapat kembali lagi muncul. Sehingga pada saat itu dia tidak menyerah dengan keadaan, tetap bergerak dan tetap approach terhadap investor, tetap approach terhadap konsumen, dan tetap mengedepankan trust pada saat itu. Sehingga lambat laun dia jawab dengan waktu. Dari tahun ke tahun dia tetap mempertahankan konsistensi dari Alibaba ini sendiri untuk dapat menjadi platform terpercaya bagi masyarakat, platform yang aman dan nyaman bagi masyarakat pada saat itu. Restrukturisasi yang benar-benar terasa pada saat itu adalah di mana ketika Alibaba mulai melewati border dari Cina sendiri, yaitu melakukan transaksi perdagangan di luar, bukan hanya di Cina saja, tapi udah keluar negeri secara internasional.
Jadi pada saat itu, hal yang benar-benar terasa yang diubah oleh Jack Ma melalui platform mereka di Alibaba adalah barang-barang yang dulunya kita anggap buatan Cina atau made in China itu betul-betul bergeser. Mulai sekarang orang sudah nggak merasa malu lagi untuk produk-produk yang disebut sebagai made in China. Mereka menstrukturisasi itu menjadi built in China. Jadi sesuatu barang yang memang maksudnya ya tidak sepele lagi seperti yang dulu. Kalau misalnya dulu kan ada pandangan atau paradigma kita terhadap barang-barang dari Cina itu murahan, jelek, gampang rusak dan lain sebagainya, tiruan seperti itu. Jadi dengan adanya Alibaba ini menstrukturisasi kegiatan ekonomi di Cinanya sendiri, menstrukturisasi pola pikir yang ada di Cina sendiri, kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih, bahwa barang ini bukan saja made in China, mengubahnya menjadi built in China gitu. Sesuatu kebanggaan yang dulunya diremehkan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Itu pergerakan yang secara masif dilakukan oleh Alibaba melalui perdagangan di platform mereka, e-commerce mereka. Kira-kira seperti itu. Berdasarkan pertumbuhan dari Alibaba ini sendiri membawa dampak tersendiri bagi masyarakat di Cina. Masyarakat di Cina yang dulunya bisa dibilang mayoritas miskin pada saat itu, mayoritas kekurangan pada saat itu, berdasarkan pergerakan ekonomi ini yang digerakkan oleh aktivitas dari platform Alibaba ini sendiri ke luar negeri, domestik maupun ke luar negeri, telah menghadirkan perubahan yang tidak sepele, yaitu berhasil membawa masyarakat kelas bawah menjadi masyarakat kelas menengah, sehingga mengentaskan beberapa persen kemiskinan pada saat itu di daratan Cina. Sehingga pertumbuhan ini mengakibatkan segmentasi pasar dari Alibaba itu sendiri berubah. Mereka lebih menjangkau masyarakat kelas menengah yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya, sehingga segmentasi itu lebih terdistribusi bawah, menengah, dan atas, yang dulunya difokuskan di kelas menengah saja, di kelas bawah saja gitu. Ini benar-benar memberikan perubahan dan pertumbuhan yang sangat bagus dan sangat didukung oleh masyarakat Cina pada saat itu. Jack Ma tidak seperti tokoh lainnya, di mana pada saat itu Jack Ma menjadi figur tersendiri, wajah tersendiri bagi Cina yang baru, di mana Jack Ma melambangkan kewirausahaan definisi yang baru pada saat itu, di mana dengan kepiawaiannya membawa Alibaba ini, dia menjadi rebutan lah ya, maksudnya menjadi rebutan bagi tokoh-tokoh publik yang gede lainnya seperti presiden, pangeran Arab, bukan cuma pangeran Arab aja, pangeran dari kerajaan-kerajaan, artis, aktor, kemudian sutradara dan lain sebagainya, bahwa bersanding di dalam forum-forum besar dan duduk bersama dengan Jack Ma merupakan suatu kebanggaan yang tersendiri. Memiliki foto bersama dengan Jack Ma menjadi sangat diburu oleh orang-orang yang sudah punya nama, bahkan kalau tidak salah di tahun 2016 ya, Obama pernah menjadi moderator khusus untuk Jack Ma pada saat forum-forum yang terjadi di Filipina, di Manila kalau saya nggak salah. Bahkan sampai sebesar itu efek dan juga dampak dari kepiawaiannya, konsistensinya selama berproses, dan juga bagaimana visinya terhadap Alibaba ini, bagaimana suatu perusahaan yang dianggap remeh, bahkan dianggap enteng pada saat itu, dan bahkan tidak dipikirkan, tidak bisa dibayangkan akan menjadi suatu perusahaan yang sangat besar di kedepannya. Di awal mula dari Alibaba sendiri, Jack Ma mendirikan perusahaan ini bersama dengan istrinya, Cathy. Dan pada saat awal-awal ini dia hanya memiliki 16 orang selain istrinya, 16 orang lainnya yang menjadi founder dari Alibaba, dan mereka membangunnya di sebuah apartemen kecil di Guangzhou. Kalau
Kalau aku bayangkan sih lebih kayak, bukan bisa dibilang perusahaan ya kalau misalnya di apartemen kecil ya. Jadi mungkin bisa sekelas, ya mungkin bisa namanya secara legal perusahaan, tapi berdasarkan jumlah itu mungkin ya wajar aja pada saat itu orang meremehkan Alibaba. Bisa membawa Alibaba ke ranah internasional. Bahkan mereka adalah perusahaan teknologi yang memiliki core di internet, sesuatu yang pada saat itu masih mengawang-awang, bahkan mungkin ditertawakan oleh orang-orang lain. Bagaimana mungkin suatu perusahaan teknologi internet bisa berkembang pada saat itu di Cina? Dimana kita tahu pada saat itu di Cina kondisinya sangat protektif, apalagi dari pemerintahnya sendiri sangat protektif, dimana menjaga informasi-informasi di daratan Cina untuk dapat keluar dari negaranya sendiri. Karena ya paham-paham yang dianut di situ, dan pemerintah-pemerintah yang memiliki regulasi-regulasi yang menurutku sangat ketat, apalagi persebaran informasi dan lain sebagainya. Orang sangat takut yang disebut dengan informasi, media informasi, peretasan dan lain sebagainya. Dan mungkin mereka nggak bisa membayangkan ke situ sih, maksudnya belum mampu membayangkan ke situ. Jadi kalau misalnya aku bayangkan, wajar sepertinya orang-orang mentertawakan bagaimana mungkin perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Dan pada saat itu udah banyak yang tumbang perusahaan internet, teknologi dan lain sebagainya. Bisa nanti di search di awal perjalanan dari Alibaba itu sendiri. Jadi mungkin ada sentuhan magic tersendiri yang diberikan oleh Jack Ma. Maksudnya magic di sini keuletan, konsistensi yang luar biasa yang mungkin orang biasa nggak punya gitu. Visi yang jauh, di mana dia bisa membayangkan ini akan berhasil, dan approach yang dia lakukan ke orang-orang dan investor pertama. Mungkin kalau misalnya aku punya duit, Jack Ma pada saat itu dan kondisi saat itu datang ke saya misalnya untuk mengajukan, yuk investasi gitu. Ya bisa aja aku nolak gitu ya kan, karena kayaknya nggak ada harapan ini bisa berkembang. Udah banyak juga pendahulu-pendahulunya yang gagal, yang memiliki visi hampir sama gitu. Jadi yang sebenarnya ditawarkan oleh Jack Ma itu adalah bagaimana konsistensi, integritas, dan juga grinding ya, maksudnya semangatnya yang menggebu-gebu, yang bisa menyalakan tim sehingga bisa dipercaya oleh investor dananya. Bahkan penulis buku dan Clark ya namanya, kalau nggak salah, tentang Alibaba, yang menulis tentang Alibaba, bahkan pada saat itu ditawarkan untuk membeli saham perdana dari Alibaba sebesar 20 sen per lembar saham pada saat itu. Dan karena memang kondisi ekonomi yang sangat sulit, dia bahkan menolak gitu. Dan setelah kedepannya dijalankan lagi, selanjutnya dia menawarkan Alibaba sudah masuk bursa saham di New York dan sudah IPO. Si penulis ini bahkan kehilangan potensi kekayaan sebesar 30 juta dolar. Satu nilai yang sangat fantastis, padahal dia belinya ditawarkan pada saat itu sebesar 20 sen. Itu investasi atau kesempatan yang terbuang pada saat itu kalau misalnya kita melihat sekarang ya. Tapi itulah magic dari seorang Jack Ma gitu. Magic dari seorang wirausaha yang kekeh gitu selama bertahun-tahun. Teguh, konsisten, dan berintegritas. Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyenggol dia. Bahkan perusahaan sekelas eBay yang pada saat itu sangat-sangat besar meremehkan kehadiran dari Alibaba yang bertransaksi secara online dan juga memanfaatkan internet hampir sama dengan eBay, tapi eBay harus mengakui keunggulan dari Alibaba, keunggulan dari marketplace e-commerce di Cina ini. Bahkan eBay pada saat itu sudah memiliki hampir segalanya, secara finansial sangat kuat, secara dukungan teknologi juga besar. Sementara Alibaba yang dikomandoi oleh Jack Ma hanyalah
ya mungkin pendatang baru yang hampir tidak punya apa-apa gitu. Secara modal pada saat itu pas-pasan, dan juga secara teknologi juga ya tidak lebih hebat lah dari eBay. Tapi mereka bisa unggul, kenapa gitu? Jadi kalau misalnya di Jack Ma itu menerapkan ini sih, kayak tim itu dianggap sebagai semacam hero di dalam perusahaannya. Jadi memiliki peranan tersendiri dalam membangun perusahaan. Ya, aku pernah baca itu di bukunya Alibaba, di bukunya yang menuliskan tentang Jack Ma. Jack Ma itu menganggap dirinya itu sebagai karakter hero tersendiri dari sebuah komik. Dia pernah cerita itu. Jadi setiap orang itu punya peranan masing-masing untuk dapat membawa si perusahaan ini semakin besar, semakin tinggi. Kayak gitu. Di awal-awal idenya untuk membangun Alibaba ini sendiri, banyak orang yang menganggap Jack Ma ini orang yang aneh. Kenapa aneh? Pertama, dia merupakan salah satu siswa yang buruk dalam hal pengetahuan matematik. Jadi bahkan itu ketidaktahuannya terhadap teknologi dia anggap sebagai suatu kebanggaan. Dia sama sekali tidak mengetahui pada awal-awal itu tentang kaidah teknologi dan lain sebagainya. Tapi itu dia anggap sebagai suatu kebanggaan, dan dia mau belajar. Yang paling menantang dari dia itu adalah sikap gigihnya sendiri. Bahkan setelah aku baca itu, dia itu dulu belajar bahasa Inggris itu mulai dengan menjadi tour guide. Jadi seorang tour guide. Di situ dia mulai berkomunikasi dengan sahabatnya yang ada di Australia pada saat itu. Dia membawa keliling-keliling daratan Cina, mulai belajar dan lain sebagainya. Hingga dia diajak untuk keluar dari Cina untuk belajar bagaimana dunia luar. Dan disitulah dia pertama kali mengetahui tentang internet gitu. Dan kebanggaannya tentang itu. Dan dia bertekad untuk bagaimana memperkenalkan ini di Cina gitu. Bahkan kalau nggak salah di awal-awalnya aja dia masuk kuliah aja ditolak gitu. Masuk kuliah masuk ke kampus-kampus yang memang ternama pada saat itu dia ditolak gitu. Bahkan dia pernah mencoba ke Harvard tapi ditolak. Terus dia juga pernah melamar untuk menjadi seorang pegawai untuk bekerja di McD ya kalau nggak salah. Dan dia merupakan satu-satunya orang yang tidak diterima. Dan untung saja dia gak diterima gitu. Kalau bisa diterima ya mungkin gak akan ada Alibaba seperti sekarang. Tapi dia dengan ulet, begitu mengetahui tentang teknologi, begitu ambisiusnya dia dan begitu menggebu-gebunya, dia pertahankan dalam waktu yang lama di dalam berproses dan konsisten. Akhirnya dia bisa membawa Alibaba seperti yang kita kenal sekarang. Jadi beberapa perusahaan yang sangat besar, bahkan hampir setara dengan Google gitu. Kira-kira itulah kehebatan dari Jack Ma ya. Jadi dia bahkan kondisi di Cina tentu saja sangat berbeda dengan kondisi-kondisi di negara-negara lain. Di mana kondisi di Cina pasar perniagaan itu dipegang besar oleh BUMN dan pemerintah di Cina. Jadi Alibaba yang bergerak di segmen itu mau nggak mau harus mengefisiensikan sesuatu yang tidak dipunya oleh perusahaan BUMN itu, sehingga memberikan trademark tersendiri bagi Alibaba. Melalui Jack Ma, Alibaba bukan hanya sekarang maksudnya visinya mulai diperluas lagi, bukan cuma bergerak di daratan Cina, tapi mereka sudah mulai melebarkan pergerakan mereka untuk di pasar internasional seperti yang kita rasakan sekarang. Pada saat itu mereka mulai menargetkan negara-negara lain. Jadi mereka sekarang berambisi bukan cuma terlahir bagi Cina, tapi mereka terlahir bagi dunia gitu. Bagaimana mereka bisa memaksimalkan distribusi barang-barang antar negara sehingga pembelanjaan itu lebih nyaman dilakukan, lebih gampang, lebih terpercaya, dan juga memberikan kemudahan sehingga aktivitas ekonomi dapat bertumbuh dengan lebih besar lagi. So,
mungkin itu aja tentang Jack Ma dan Alibaba pada saat ini. Nah, mungkin kalau misalnya ada lagi yang mau diceritakan atau dikembangkan tentang, atau ada yang ingin kalian tahu tentang Jack Ma, Alibaba, ataupun perusahaan-perusahaan lain, komen di bawah ya. Nanti mungkin aku bisa coba cari informasi dan aku bahas. Itu aja dulu. So,